Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Azizah dengan NPM 264 10551 dari FKIP Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di sini kita akan belajar dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD. Selanjutnya kita akan membahas apa sih psikologi pendidikan itu. Sebelum membahas apa itu psikologi pendidikan, kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris psychology yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu fisik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Dalam filsafat, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Karena kontak dengan berbagai disiplin itulah, maka timbul bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda, seperti 1. Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. 2. Psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Dan 3. Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas kata kedua, yaitu pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik yang berarti perbuatan. Istilah pendidikan awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan ialah seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas apa itu psikologi pendidikan. Menurut Arthur S. Reber, pada tahun 1988, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal sebagai berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. 2. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. 4. Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Sedangkan definisi psikologis pendidikan secara lebih sederhana sebagaimana dikemukakan oleh Barlow pada tahun 1985 dalam Muhyiddin Syah adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dan melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Muhyiddin Syah mengatakan bahwa dapat dipastikan bahwa psikologi pendidikan mempunyai dua objek riset dan kajian. Yang pertama siswa dan kedua guru. Nah, ini dia pengertian psikologi pendidikan menurut beberapa para ahli.
Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lalu, hasil-hasil penyelidikan ini dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Alhasil, psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai pedoman praktis di samping sebagai kajian teoritis. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang posisi psikologi pendidikan. 1. Pendekatan deduktif. Sistem percabangan pengetahuan pertama sekali diawali dari induk pengetahuan filsafat yang terdiri atas 3 bidang kajian utama, yakni filsafat alam atau geosentris, filsafat manusia atau antroposentris, dan filsafat Tuhan atau teosentris. Semakin praktisnya kajian filsafat tersebut, maka lahirlah disiplin keilmuan, yakni geosentris menjadi geologi, antroposentris menjadi antropologi, dan teosentris menjadi teologi. Sementara itu, di Indonesia sendiri pengelompokan ilmu pengetahuan dari yang diformalkan lewat fakultas-fakultas di perguruan tinggi adalah dengan 4 bidang kajian, yakni 1. Ilmu agama atau kerohanian, 2. Ilmu kebudayaan, 3. Ilmu sosial, dan 4. Ilmu eksakta dan teknik. 2. Pendekatan induktif. Pendekatan yang lebih mengarah kepada fungsi praktis sekaligus menjabarkan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi pendidikan hanyalah perbedaan pada tekanan. Adalah tidak mungkin untuk menarik garis yang tegas pembeda antara antropologi, sosiologi, psikologi, dan fisiologi dalam kaitan dengan psikologi pendidikan, di mana ketiganya mempunyai saling keterkaitan yang erat sekali. Yang kedua, kita membahas tentang fungsi psikologi terhadap pendidikan. Psikologi pendidikan sudah menjadi dasar pembentukan dan pengembangan sistem kurikulum pembelajaran dan penilaian dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terhadap perkembangan dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Dua, fungsi psikologi terhadap sistem pembelajaran. Tiga, fungsi psikologi terhadap sistem penilaian. Yang ketiga, kita membahas manfaat psikologi pendidikan. Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut Muhammad dan Wiyani pada tahun 2013, yaitu 1. Memahami perbedaan siswa. Maksudnya, masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap
siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dan pembelajaran yang efektif serta efisien. 2. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa akan memberikan iklim belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. 3. Memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai. Akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang sudah tepat akan memberikan situasi efektif belajar mengajar. 4. Memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Ketika siswa salah memberikan rasa percayanya kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dilakukan dengan mudah. 5. Berinteraksi dengan tepat pada siswa. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai tahapan tumbuh kembang siswa, sehingga dapat memberikan suatu interaksi yang menyenangkan. 6. Memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan akan mampu memberikan penilaian hasil pembelajaran secara adil, dengan menyesuaikan terhadap kemampuan masing-masing siswa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.